Assalamualaikum. Kembali lagi di Daily Vlog Lia Adelia. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Aduh, sedih banget lihat kulkas aku yang isinya kosong melompong. Ya, begitulah isi kulkas aku di bulan-bulan biasa, terkecuali bulan Ramadan. Isi kulkasnya itu full, penuh dengan semua makanan. Oke, temenin aku buat masak menu buka puasa aku kemarin. Nah, jadi aku mau masak menu buka puasa aku yaitu rendang ayam. Nah, di sini aku pakai 1 kilo ayam. Terus di sini juga buat bumbunya aku ada santan. Santannya aku bagi 2 bagian, jadi ada santan encer dan santan kental. Terus di sini juga aku pakai bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, kunyit, jahe, salam, serai, cabe, terus ada daun jeruk juga. Nah, kebetulan nih cabai tuh agak mahal di tempat aku, jadi aku pakai cuma 3 biji aja ya teman-teman, karena ya lumayan lah harganya, dan mang sayur juga agak jarang jualan karena harganya melambung tinggi. Nah, di sini juga aku pakai kemiri, dan kemirinya ini disangrai dulu biar lebih wangi, ada pala juga dan ada kemiri. Oke, lanjut. Di sini aku mau blender buat bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, ada cabai merah besar juga. Di sini aku nggak pakai cabai keriting ya teman-teman, karena aku mau si rendang ayamnya itu bisa dimakan barengan sama bocil. Jadi ini aman ya rendang ayamnya buat si bocil. Pokoknya nggak pedas gitu karena nggak pakai cabai merah keriting dan cabai rawit, pokoknya aman deh. Oh iya, di sini juga aku pakai setengah pala, dan sebelum aku blender si palanya mau aku iris-iris dulu supaya nanti lebih mudah menghaluskannya ya. Nah, aku tambahin juga sedikit air supaya lebih cepat dan gampang menghaluskannya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman boleh dong absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Boleh tulis di kolom komentar biar kita saling kenal dan saling akrab juga. Oke, jadi video ini aku buat di hari Minggu kemarin, sehari sebelum Lebaran Idul Adha ya teman-teman. Jadi kemarin aku tuh puasa Arafah bareng Teh Naila. Aku puasa berdua aja karena adek aku si bungsu nggak ikut puasa karena ada halangan, dan pas suami juga kurang sehat, jadi dia nggak ikut puasa Arafah. Nggak apa-apa ya, karena puasa Arafah itu kan puasa sunat juga. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini aku udah blender si bumbunya dan aku mau lanjut masak. Aku tumis tanpa menggunakan minyak supaya menghilangkan kadar airnya gitu ya. Aku masukin daun salam, serai, lengkuas, dan juga daun jeruk. Aku masak si bumbunya ini sebentar aja. Aku tumis tanpa menggunakan minyak ya teman-teman, karena kalau misalkan masak daging sapi itu nanti juga bakalan ada minyak dari lemak-lemak si sapinya gitu ya. Tapi buat kalian yang suka masak rendang ayam atau rendang sapi, si bumbunya itu mau ditumis dulu, itu it's okay, nggak apa-apa, karena tiap orang beda masak, beda cara masak maksud aku, dan juga beda selera ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau masukin si daging ayamnya. Di sini aku pakai 1 kilo daging ayam. Daging ayam ini aku beli dengan harga 45.000 1 kilonya. Karena aku beli daging ayamnya sehari sebelum Lebaran, jadi harganya pastilah melambung tinggi. Sama kayak harga cabai merah itu juga masih melambung tinggi ya. Malah namanya juga kalau misalkan hari besar atau hari-hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha ataupun tahun baru, harga sembako itu pasti bakalan naik 2 kali lipat. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana nih, harga sembako pada naikkah atau masih tetap stay di harga yang segitu-gitu aja? Kalau di tempat aku harga semuanya ini agak melambung tinggi ya, kayak ayam, telur, terus juga cabai-cabean. Ya lumayan menguras dompet aku. Lanjut, kita balik lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini tadi aku udah numis dulu si ayamnya sampai ayamnya ini berubah warna. Next aku masukin juga santan encernya terlebih dahulu. Aku nggak lupa ya, tadi ada sisa santan encer, aku masukin ke blender supaya sisa-sisa bumbu dari si blendernya itu terbawa semua, supaya bumbunya itu nggak kebuang sama sekali gitu ya. Ya kalau ada kebuang juga sedikit kan.
Oke, di sini juga aku sambil beres-beres bekas tadi aku blenderin si bumbunya sambil nunggu si santannya ini agak sedikit menyusut ya teman-teman. Aku beresin wadah-wadahnya supaya nggak terlalu banyak yang harus diberesin nanti pas selesai masak gitu ya teman-teman. Di sini juga aku sambil nyambi cuci piring, bukan piring sih, lebih tepatnya wadah bekas tadi aku blender bumbu-bumbu buat rendang ayamnya. Oke, jadi sampai di menit ke-5 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku sambil ngapain aja. Udah pada masak belum? Hari ini masak apa? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu jadi referensi aku buat masak besok gitu ya. Kadang aku juga kan bingung hari ini tuh mau masak apa atau besoknya masak apa lagi ya. Namanya juga mama kan pusing juga mikirin setiap harinya ini menu masakan. Jangankan menu masakan, tiap hari mikirin cucian piring sama cucian baju itu ya Allah bikin pusing deh. Kadang aku juga kesel sama mereka-mereka yang bilang aku tuh enak ya di rumah aja, enak ya jadi ibu rumah tangga itu cuman diem aja di rumah, padahal kalian itu nggak tahu kan pekerjaan ibu rumah tangga itu kayak gimana. Ya Allah, sibuknya itu dari pagi sampai ketemu pagi lagi, terus pekerjaannya itu nggak habis-habis full 24 jam. Kalau kalian enak sih yang kerjanya itu di luar rumah, kayak di pabrik-pabrik itu kan berangkat pagi terus selesainya itu di jam 4 sore. Udah gitu aja. Kalau misalkan pekerjaannya udah kelar, jam kerjanya udah beres, udah kan bubar, udah pulang ke rumah, dan di rumah tuh kan bisa istirahat. Kalau kita ibu rumah tangga itu bisa mengulangi pekerjaan yang udah selesai, kayak semacam cuci piring kan dari pagi tuh udah selesai tuh dicuci. Terus beberapa jam kemudian si cucian piringnya itu udah numpuk lagi. Karena bekas makan, terus bekas cemilan-cemilan, bekas kopi Pak suami juga kan kadang beberapa kali bikin gitu, jadi ya numpuk lagi deh, ada lagi deh pekerjaannya. Jadi emang pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya menurut aku ya teman-teman. Oke, udah curhatnya cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih ya teman-teman udah dengerin curhatan aku, karena kalau udah curhat kayak gini tuh kayak beban aku tuh kayak ya berkurang sedikit lah. Oke, balik lagi ke videonya. Oke, ini si santannya udah sedikit menyusut ya teman-teman. Tadi aku kasih racik rendang instan, dan itu tuh pelengkap yang super duper enak banget. Kalau misalkan udah dimasukin racik rendang itu kayak bumbu rendang itu udah khasnya itu udah dapet dari si racik rendangnya. Setelah itu aku kasih seasoning, garam, kaldu sapi, dan gula merah. Udah gitu aja buat seasoningnya. Karena bumbunya ini menurut aku udah pas, di sini aku lanjut aja masukin santan kentalnya. Nah, aku masukinnya di step terakhir ya teman-teman buat si santan kentalnya. Terus di sini juga aku aduk-aduk sampai si santannya ini mendidih kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan udah mendidih, kalian bisa berhenti mengaduk-aduknya. Supaya apa? Supaya santannya itu enggak pecah. Oke, di sela-sela masak ada si bocil yang nyamperin aku, katanya pengen digendong ya, tapi gimana ya? Aku tuh belum beres sebenarnya masaknya. Jadi aku ajak main aja di sini ya teman-teman di dapur. Ada Teteh Naila juga yang gak sabar nunggu jam berbuka puasa, katanya udah gak sabar pengen cepet cobain rendang ayam buatan aku, karena dia tuh suka banget sama olahan ayam, mau itu ayam digoreng ataupun dibumbu kayak gini, dibumbu rendang kayak dibumbu bistik, kayak dia tuh suka banget. Emang anak-anak itu ya kalau misalkan makan ayam itu suka banget, favorit banget tuh, apalagi Teteh Naila. Beda lagi kalau disuruh makan sayuran, susahnya minta ampun. Jangankan si bocil disuruh makan sayuran, Teteh Naila pun yang udah gede kayak gini tuh susah banget disuruh makan sayuran. Ya Allah, nggak tahu gimana caranya supaya dia tuh suka banget sama sayuran. Entahlah. Kalau kalian ada cara supaya anak-anak aku itu suka banget sama sayuran, coba kalian tulis di kolom komentar. Nah, ini dia rendang ayam buatan aku, udah selesai aku bikin, dan Masya Allah ini wangi banget ya Allah. Dan pas aku cobain waktu berbuka puasa ini rasanya mantul banget. Pokoknya rasanya itu nggak kalah sama rumah makan Padang. Sebenarnya ini tuh ada yang ketinggalan ya teman-teman, aku nggak pakai daun kunyit. Kenapa? Karena emang agak susah ya di tempat aku daun kunyit tuh, walaupun aku tuh rumahnya tuh di kampung. Tapi kalau misalkan kita nggak nanam kunyit ya otomatis kita juga nggak punya yang namanya daun kunyit, harus beli dulu ke pasar. Tapi nggak ada, ya udah deh yang ada aja. Tapi ini nggak membuat si rendang ayamnya itu nggak enak.
Yang pastinya ini enak banget. Nah, buat resepnya udah pernah aku share ya teman-teman, jadi kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Oke, berhubung si rendang ayamnya udah matang, di sini mau aku sajikan di mangkok saji buat aku nanti buka puasa. Rendang ayam ini pun sekaligus menu makan siang si bocil ya teman-teman. Jadi rendang ini tuh aman dimakan barengan bocil karena ini tuh nggak pedas. Aku cuman pakai cabai merah besar, itu pun 3 buah. Jadi nggak pedas sama sekali. Si bocil pun makannya lahap banget, nambah nasi sampai berkali-kali. Jadi kalian bisa coba menu rendang ini tuh menu buat anak-anak di rumah. Oke, berhubung masaknya udah selesai, di sini aku lanjut aja lap-lap bekas masakan aku tadi. Oh iya teman-teman, tadi aku cuci piring dulu, tapi aku lupa, nggak aku record, nggak apa-apa ya, aku skip aja. Di sini aku lanjut lap-lap nih. Ini tuh bekas kayak semacam bumbu-bumbu yang tumpah-tumpah gitu loh teman-teman. Terus ini juga aku lap-lap di pinggiran kompor tuh banyak banget minyak dari rendangnya gitu loh. Jadi ciprat sana ciprat situ. Kalau misalkan emang masak rendang tuh ya, si minyaknya itu suka nyiprat banyak banget kesana kemari gitu. Jadi di sini aku lanjut aja bersihin. Aku bersihinnya pakai lap yang aku basahi gitu ya teman-teman. Berhubung aku tuh nggak punya yang namanya pembersih khusus kompor atau semacam Mistral Muscle, aku tuh nggak punya sama sekali. Jadi aku tuh inisiatif kalau misalkan selesai masak langsung aja aku bersihin, karena kalau nggak gitu nanti si nodanya itu bakalan membandel. Oke, habis itu aku lanjut ngepel bagian dapur karena ini lantainya lumayan cukup berminyak. Menurut aku gak nyaman buat diinjak juga ya teman-teman. So langsung aja aku di sini ngepel bagian dapur. Padahal setiap ruangan rumah itu udah aku empel tadi pagi. Dan aku ulangi lagi sekarang. Oke, 12 menit sudah aku menemani kalian semua dan videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video aku bermanfaat, menghibur dan menginspirasi. Aku akhiri dulu ya videonya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.